Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Uda Fikri, segmen Kata Uda Fikri. Teman-teman, ya ini menarik sekali sebenarnya yang lagi rame sekarang ini ya. Kemarin udah rame, sekarang ditambah lagi keramaiannya. Apa itu? Jadi kemarin kita kan rame membahas gelar Dr. Honoris Causa yang didapatkan oleh Raffi Ahmad. Nah ini sekarang ada lagi yang baru ya. Apa itu? Yaitu gelar doktor yang bukan honoris causa yang didapatkan oleh Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri ISDM ya, atau Menteri Investasi, yaitu Bang Bahlil Lahadalia. Wah ini ya. Belum selesai loh, kemarin kita bahas AA Raffi itu dengan gelar Dr. HC-nya. Kemarin pas pemanggilan beberapa tokoh ya, ataupun ya apa ya, orang-orang yang kayaknya akan mengisi kabinet kabinet yang akan datang yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran. Itu kan itu menarik juga itu ya kalau mau dibahas itu. Banyak itu nama-nama yang menarik. Ada Gus Miftah. Gus Miftah kan udah dari dulu ya, sejak kampanye Prabowo dia menyatakan pendukung Prabowo, terutama karena Habib Lutfi juga itu kan jelas-jelas mendukung Prabowo. Nah terus AA Raffi ya, Raffi ini kan juga jelas-jelas pendukung Prabowo ya. Dia kalau nggak salah politisi PAN ya kalau nggak salah. Coba saya kurang tahu juga itu ya. Jadi Raffi Ahmad termasuk salah satu yang dipanggil. Nah kemarin-kemarin itu banyak pemberitaannya, masih banyak spekulasi, dan orang-orang ini tidak semua yang membeberkan atau memberitahu posisi yang akan diberikan oleh Prabowo ketika nanti dia sudah menjabat sebagai presiden ya. Ada beberapa yang terang-terangan mengatakan saya nanti akan menjadi wakil Menteri Luar Negeri, yaitu Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora ya, bekas PKS dulu. Terus siapa lagi yang terang-terangan itu? Lupalah ya. Pokoknya kemarin menarik itu. Bahlil, saya nggak lihat ada berita atau postingan Bang Bahlil ini dipanggil sama Prabowo ya. Tapi kayaknya dia juga pasti menjadi menteri lagi kan, karena itu titipan dari Pak Jokowi. Nah ini cuma aduh, saya ini kemarin sempat saya bukan berjanji ya, saya menyampaikan ke teman-teman bahwa saya akan membahas tokoh-tokoh politik yang saya kagumi ya. Dan salah satunya adalah ini ya, Bahlil Lahadalia ini. Tokoh politik ya. Kita kalau ngomong politik ya politik, jangan kemana-mana ini. Dan kalau yang saya maksud, saya mengagumi ya sesuai dengan porsinya ya. Kalau politik ya, memang secara politik orang-orang yang saya sebut ini bagus gitu loh ya. Nah, jangan Anda berkata, kamu mengagumi orang yang salah gitu. Ya kan lihat bidangnya dulu gitu loh. Kalau secara keseluruhan ya mungkin saya tidak mengagumi, cuma kan karena dia ini bagus di bidang politiknya ya saya kagumi gitu loh. Ini karena saya sudah membuka keran untuk membahas politik. Nah cuma ini loh ya, jadi saya memang ada rencana untuk membahas si Bahlil ini. Ini kalau Bang Bahlil nonton ya, saya kagum sama Anda. Saya termasuk banyak sebenarnya kalau saya mau sebutkan ya. Kemarin itu saya baru menyebutkan tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh nasional di masa lalu ya, di masa perjuangan atau di masa awal-awal kemerdekaan Indonesia ya, seperti Soekarno, Bung Hatta, Syahrir,
Terus ada satu yang belum saya sebutkan dari Sumatera Barat juga, yaitu Agus Salim, ya kan, mantan Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta kalau nggak salah di zaman Soekarno itu, yang Pak Agus Salim ini kayaknya tidak punya apa ya, pendidikan yang sama dengan Syahrir Hatta yang merupakan alumni ini ya, alumni pendidikan di Belanda sana gitu ya. Tapi Agus Salim kayaknya tidak pernah, atau saya nggak tahu, saya belum menelusuri lebih jauh tentang atau profil tentang ini ya Agus Salim. Cuma saya lupa menyebutkan Agus Salim. Jadi kan ada foto atau video yang keren banget itu ya, ketika konferensi meja bundar atau apa itu, yang ada fotonya Syahrir, terus Agus Salim, terus Sultan Hamid itu yang dari mana? Dari Kalimantan lah ya. Terus itu kan gagah itu. Salah satunya Agus Salim juga. Nah, itu lupa saya sebutkan juga kemarin. Cuma kapan-kapan lah ya. Cuma ini karena lagi rame ya, jadi saya loncat dulu lah. Jadi loncat, sebenarnya saya mau menata apa ya, mengatur urutan pembahasan tokoh-tokoh politik yang saya kagumi itu secara urut gitu, secara generasi. Nah, nanti generasi kemerdekaan itu ada, terus generasi di zaman Orde Baru atau Soeharto itu ada, terus nanti reformasi siapa, terus yang sekarang siapa, gitu rencananya gitu. Nah ini Bahlil ini kan sebenarnya tokoh politik yang sekarang-sekarang aja gitu. Jadi agak meloncat, tapi nggak apa-apa ya, jadi ini menarik. Kenapa menarik? Karena aduh, ini Bahlil ini mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia atau UI dengan cara yang unik ya, atau dengan proses yang ya luar biasa ya, luar biasa mencengangkan gitu. Jadi Bang Bahlil ini kemarin ya, entah tanggal berapa, dia sidang terbuka untuk mendapatkan gelar doktornya. Ini doktor bukan honoris causa lagi, tapi doktor reguler ya, yang melalui jalur kuliah. Kemarin banyak teman-teman saya yang coba ini udah Fikri jadikan konten juga. Ya kebetulan saya memang ada rencana mau membahas tentang Bahlil ya, terutama dari sisi positif ya, dari kelihayannya dalam berpolitik. Nah, jadi sebelum saya membahas tentang gelar doktor si Bang Bahlil ini, saya ingin membahas profil si Bahlil ya. Mudah-mudahan Bang Bahlil juga nonton ya. Ini bukan dalam rangka apa, cuma saya agak menyayangkan saja ya adanya kejadian ini gitu. Jadi Bang Bahlil ini kan menurut saya salah satu tokoh politik muda dan kekinian yang menurut saya luar biasa ya. Saya baru mengenal Bahlil Lahadalia itu ketika diangkat menjadi Menteri Investasi oleh Jokowi. Saya lupa tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Cuma sebelum itu saya secara pribadi nggak tahu track record beliau ya. Siapa ini Bahlil ini? Saya kalau dari segi organisasi mahasiswa lumayan saya mengikuti ya. Kebetulan saya alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dulu ketika saya S1. Nah, jadi pergerakan aktivis mahasiswa itu saya selalu mengikuti. Siapa ketua umumnya, terus siapa yang masuk ke pemerintahan, menjadi menteri, menjadi ini, menjadi itu dan seterusnya. Salah satunya yang kalau dari PMII ya, ada namanya Aminuddin Ma'ruf, itu yang dari sejak kampanye Gibran, Prabowo Gibran itu selalu mendampingi Gibran. Kayaknya pesanan khusus langsung dari Jokowi ya kepada Aminuddin Ma'ruf yang merupakan mantan ketua umum PMII. Saya lupa tahunnya, tapi belum terlalu lama ya. Dan dia sebelumnya pada periode pada pemerintahan Jokowi kemarin kan Aminuddin Ma'ruf ini juga merupakan staf khusus ya. Yang salah satunya itu siapa? Yang CEO-nya Ruang Guru, saya lupa namanya.
ya itulah ya, dia mengundurkan diri karena adanya ya perang kepentingan lah ya, dengan adanya kartu pekerja dan seterusnya itu. Nah, Aminuddin Ma'ruf itu menjadi staf khusus dari jalur organisasi mahasiswa ya, mantan ketua umum PMI. Nah, kayaknya dia kemarin juga dipanggil oleh Prabowo, kayaknya akan jadi menteri atau wakil menteri lah nanti. Saya nggak tahu posisinya nanti apa. Nanti kita lihat ya. Setelah pelantikan kayaknya tanggal 20 besok ini ya. Nah, Bahlil ini ya, saya tidak tahu siapa dia. Katanya, kata saya banyak kawan-kawan dari HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang di sini juga ada kan. Saya sempat tanya ke mereka di Aceh ya. Oh ya, Bahlil ini memang tidak secara resmi menduduki mungkin seperti ketua umum atau bendahara umum dan seterusnya, pokoknya tidak sampai ke jabatan strategis di organisasi mahasiswa HMI ini ya. Tapi si Bahlil ini kan katanya sangat mengayomi kader-kader HMI gitu ya, adinda-adindanya itu. Katanya sih begitu ya. Jadi kalau di HMI Bahlil itu lumayan terkenal meskipun bukan mantan ketum dan sebagainya. Cuma saya secara pribadi mungkin karena saya bukan orang HMI, jadi tidak tahu track recordnya Bahlil ini. Makanya ketika dia muncul menjadi menteri itu, wah ini siapa ini gitu ya. Dan kalaupun Bahlil itu merupakan bagian dari Golkar, itu juga saya nggak tahu ya. Sebelum sekarang dia menjadi ketua umum Golkar, saya nggak pernah dengar tentang dia. Dan kayaknya di Golkar juga keanggotaan atau keaktifannya perlu dipertanyakan juga gitu ya. Nah, tapi intinya terlepas dari itu semua, Bahlil ini ya yang merupakan saya nggak tahu apakah memang asli Papua atau asalnya saja dari Papua tapi keturunannya bukan keturunan orang Papua asli atau bagaimana, nanti silakan kalian cari sendiri saja. Karena kalau asli orang Papua kayaknya kurang tinggi deh ya, atau bagaimana lah ya, saya menghindari agar biar nggak dibilang rasis. Tapi terlepas dari itu semua, saya terkejut dengan keberadaan Bang Bahlil. Ini orang, mohon maaf ya, kecil gitu ya, tapi nyalinya besar dan kayak ya retorikanya juga bagus, ngomongnya juga lancar gitu, menghadapi siapa saja berani gitu. Nah, dari situ saya kagum ya. Ini orang kayaknya bukan orang biasa ini gitu ya. Oh iya, satu lagi, kalau nggak salah Bahlil itu dulu pernah menjadi ketua umum HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Ya, saya nggak tahu HIPMI itu apakah organisasi sayap dari Golkar atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Cuma kalau nggak salah begitu. Dan Bahlil ini juga merupakan pengusaha ya. Saya nggak tahu pengusaha apa, mungkin kalau nggak salah ya pengusaha nikel, batu bara atau pertambangan begitulah ya. Kan banyak itu orang-orang HMI, tentara itu kan usahanya ya nggak jauh dari pertambangan dan seterusnya ya. Nah, itulah Bahlil ya. Nah, saya kagum dengan orang ini karena itu tadi ya, kecerdasannya itu tadi. Kecil tapi bernyali, pinter ngomong lagi. Nah, itu kan nggak banyak yang seperti itu. Salah satunya kalau yang kecil bernyali dan pinter ngomong itu ya kayak Pak Habibie kan gitu. Nah, ini Bahlil ini kok bisa gitu ya. Padahal backgroundnya bukan aktivis atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi kemampuan dia berbicara, berretorika, dan kayak kemarin ya, saya sempat lihat Tempo itu kan, majalah Tempo itu kan selalu menyerang Bahlil ya, dengan adanya benturan kepentingan dia sebagai pejabat pemerintah, pejabat publik ya, dan posisi dia sebagai pengusaha pertambangan gitu. Kalau nggak salah dulu ada beritanya dari Tempo ya, para
pengusaha pertambangan itu disulitkan, ya dipersulit oleh Bahlil sebagai Menteri Investasi untuk mendapatkan SIUP atau apa ya, surat izin usaha itu. Nah, itu karena ada perang kepentingan itu, ya, antara posisi dia sebagai pejabat publik, sebagai menteri, dan juga sebagai pengusaha. Dia kan ya ketika diundang oleh Tempo dan diwawancarai oleh Tempo langsung begitu ya, itu kan tonnya berbeda. Wartawan Tempo ketika ada orangnya langsung dengan tidak ada orangnya kan ton suaranya atau cara berbicaranya udah berbeda, ya enggak? Kita lebih mudah menyerang orang ketika tidak ada orangnya di situ. Tapi ketika ada orangnya, nah itu udah berbeda. Nah, itu kelihatan banget ya. Siapa itu? Mas Pram itu ya, Mas Pram dan teman-teman Tempo yang lain itu. Yang merupakan host dari segmen bocor halus ya, bocor halus punyanya Tempo itu. Nah, itu Bahlil berani gitu ya, berkonfrontasi langsung dengan para penyerangnya, yaitu wartawan Tempo itu. Dan kayaknya teman-teman Tempo ini jadi agak kelagapan ya ketika dikonfrontasi langsung dengan Bahlil itu ya. Nah, jadi dari situ saya, wah ini orang ini hebat ini kayaknya, gitu. Bukan orang sembarangan lah gitu ya, nggak bisa disepelekan lah gitu. Nah, kekaguman itu lebih memuncak lagi ketika dia menjadi ketua umum Golkar. Coba, Golkar itu partai politik, bukan partai politik kecil loh. Golkar itu selalu menjadi 5 besar, ya kan, pemenang pemilu, ya enggak? Saya lupa tahun berapa dia pemenangnya nomor 1. Kalau nggak salah di di zaman SBY atau siapa ya, pertama SBY terpilih menjadi presiden itu Golkar menjadi pemenang, juara 1, suara terbanyak dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang kan hat-trick si PDI itu selalu nomor 1 ya, 3 kali berturut-turut, berarti 15 tahun pemenangnya adalah PDI. Tapi nomor 2 ya, itu selalu berkejar-kejaran itu PDI dengan Golkar itu. Nah, ya Golkar sekarang ya nomor 2 terbesar, partai terbesar kedua di Indonesia. Nah, berarti siapa yang bisa menguasai Golkar atau menjadi ketua umum Golkar itu kan bukan orang sembarangan. Iya enggak? Nah, ini Bahlil itu loh. Kok bisa gitu? Padahal banyak ya, saya sendiri melihat kok kayaknya yang nanti menjadi pengganti dari Pak Erlangga Hartarto itu, kalau enggak siapa ini namanya yang kemarin menjadi ketua MPR, yaitu Bambang Susatyo. Saya kira itu gitu yang menjadi ketua umumnya, pengganti dari Erlangga Hartarto. Tapi enggak ya. Malah yang jadi adalah si Bahlil. Wah, ini kan nggak main-main loh orang ini. Ya, meskipun banyak teori ya ataupun asumsi yang mengatakan kenapa Bahlil bisa menjadi ketua umum Golkar, karena di backing oleh Jokowi gitu kan. Ya, berarti itu juga menunjukkan kehebatan dia juga, ya nggak, bisa menggait backingan Jokowi ya nggak, sebagai presiden penguasa Indonesia saat itu gitu loh. Jadi kan ya itulah ya. Jadi secara politik ini orang hebat gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa saya mengagumi Bahlil itu, karena dari sisi politiknya ya. Dia bisa memposisikan diri siapa yang bisa ditunggangi gitu ya, untuk bisa naik gitu ya posisi dia. Ya, dia pintar. Saya nggak tahu yang pertama kali memasukkan Bahlil ke circle-nya Jokowi ini siapa, saya nggak tahu. Cuma orang yang memasukkan Bahlil ini memang luar biasa. Ya, dia bisa melihat, oh orang ini bisa dipakai gitulah istilahnya. Dan akhirnya masuk ke lingkar Jokowi. Jokowi melihat, oh Bahlil ini bisa ini dipakai, ini bisa, yang penting dia nurut sama saya kan gitu. Akhirnya ditaruh menjadi ketua umum Golkar gitu. Nah, itu ya teman-teman ya.
Lagi-lagi teman-teman, ini dalam konteks politik. Yang namanya politik itu teman-teman ya, saya pun membayangkan diri saya ketika nanti kalau saya masuk jalur politik praktis itu gimana ya kira-kira ya. Sementara mohon maaf, ego saya pun juga lumayan tinggi gitu ya. Sementara untuk masuk ke ranah politik kita harus dari bawah gitu. Dan itu berlapis-lapis ya untuk bisa naik sampai ke ketua umum, dan apalagi untuk bisa menjadi presiden ya kan, jauh jauh banget. Tapi untuk bisa ini aja ya, untuk bisa masuk ke partai politik terus terpilih menjadi DPRD kabupaten atau kota saja itu kan udah luar biasa. Tapi untuk bisa mencapai itu nggak mudah loh ya. Mohon maaf, politik itu ya apa, harus pintar menjilat ya. Kalau nggak pintar menjilat nggak akan bisa Anda masuk ke partai politik atau bermain di politik. Karena ya yang namanya politik itu hierarkinya sangat sangat kuat sekali ya. Yang namanya strata sosial itu sangat nyata ya di politik itu. Kamu siapa? Yang bawa kamu siapa? Politik kan begitu. Nah, jadi ya dalam bahasa lain ya, mohon maaf ini Bang. Bang Bahlil bisa sampai di posisi ini karena pinter nah gitu. Kita lanjutkan sendirilah teman-teman. Nah, sekarang kita membahas permasalahan ya, polemik yang sekarang lagi ramai itu, yaitu si Bang Bahlil ini menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia UI dalam durasi ya, dalam jangka waktu yang sangat pendek sekali, 3 semester. Waduh, 3 semester ya, kuliah S3 itu sudah lulus bisa menyandang gelar doktor lagi. Ini kok bisa ini? Coba Bang Bahlil ini gimana ini ya? Aduh, 3 semester itu kalau di perguruan tinggi yang bisa selesai hanya dalam waktu 3 semester itu hanya S2. S2 bisa. Kenapa? Karena memang durasinya rata-rata 2 tahun ya. 2 tahun atau 4 semester. Kalau Anda bisa selesai 3 semester itu bagus ya. Nah, ini S3 3 semester udah lulus. Aduh ya Allah. Ini dagelan atau apa ini? Ini dosen-dosen, petinggi-petinggi di UI ini maksudnya apa sih? Mungkin apa? Ini Bang Bahlil buat apa sih gelar doktor ini? Kepentingannya apa ini? Kan pemilu udah selesai. Buat gagah-gagahan gitu atau gimana? Aduh. Padahal saya kagum loh sama Anda. Tapi karena ada hal ini ya, masalah ini jadi blunder jadinya. Kenapa kok saya harus membahas ini? Aduh. Ini terutama karena saya juga merupakan mahasiswa S3. Ya, kalau Anda UI. Kalau saya S3 di kampus depannya U, belakangnya I. Ya, ada huruf satu lagi di tengahnya. Nah, itu silakan Anda cari sendiri, pikir sendiri. Nah, ini UI loh. UI itu kalau mau dibilang ya kampus atau universitas nomor 1 di Indonesia loh. Ya enggak? Jadi ini kredibilitas UI jadi apa namanya? Jadi bermasalah nanti ya. Dipertanyakan kredibilitas UI, dipertanyakan jadinya. Meluluskan mahasiswa S3 dalam tanda petik hanya dalam kurun waktu singkat 3 semester. Kok bisa? Ini coba teman-teman saya yang kuliah S3 di UI juga banyak yang komentar itu. Rata-rata paling cepat itu 4 tahun baru bisa lulus S3 di UI. Ini 3 semester udah lulus. Ini bukan doktor honoris causa loh ya. Kalau doktor honoris causa mah nggak perlu kuliah, nggak perlu daftar menjadi mahasiswa dan sebagainya ya. Nah, ini terdaftar loh. Saya tadi juga dikirim oleh teman saya, PD Dikti, nama beliau ya, Bahlil Lahadalia. Masuknya itu 2023, 2004,
tahun akademik 2023-2024 September kalau nggak salah ya, semester ganjil gitu. Berarti kalau sekarang ya baru 3 semester kan jatuhnya 2024 ya, belum 1,5 tahun lah. Nah itu udah sidang terbuka ya, beda dengan Agus Yudhoyono ya. Agus Yudhoyono juga saya ikutin itu postingan dia tentang perkuliahan di S3 ya. Coba ini teman-teman yang lain ini cari nama Agus Yudhoyono. Dia kuliah di Universitas Erlangga Surabaya S3 ya, meskipun saya juga masih agak ragu ya dia bisa lulus S3 itu karena privilege atau karena apa ya. Agus Yudhoyono ini kan juga ketua umum partai itu ya, ketua umum Partai Demokrat, anaknya mantan presiden lagi, SBY. Itu waktu sidang terbukanya Agus Yudhoyono, SBY datang itu, hadir. Ya iyalah, dia bapaknya. Nah ini ketua umum yang lain ya. Jadi sidang terbuka S3 ketua umum Golkar sekarang. Nah ini gimana ini? Kalau Agus Yudhoyono mungkin nggak secepat Bahlil ya. Jadi masih bisa dimaklumi lah. Saya sering lihat postingan Agus itu di Instagramnya, lagi ini namanya seminar proposal gitu kan. Terus cuma yang saya masih pertanyakan ya, nanti coba teman-teman yang lain cari ya, publikasi Agus Yudhoyono ada nggak itu? Publikasi dia, artikel jurnalnya ya. Kalau Bahlil itu ada ya, kalau nggak salah ada 2. Tadi saya sempat saya cek itu. Dia punya artikel dan itu baru aja terbit di Journal of ASEAN Studies, punyanya BINUS. Itu indeksasinya Q1 dan Sinta 1. Berarti kan nggak abal-abal ya, nggak main-main itu jurnal ini. Cuma ya gimana ya, 1,5 tahun. Aduh, artikel saya aja yang di jurnal Q1 juga 6 bulan belum ada kabar loh. Ini kuliahnya baru 1,5 tahun, nulisnya aja saya nulis artikel artikel yang sekarang lagi entah di review entah dalam tahapan apa itu di jurnal itu yang Q1 itu buatnya nggak sebentar loh. Jadi kalau mau dihitung ya mungkin ini karena kebetulan artikel itu merupakan bagian dari disertasi saya ya. Disertasi aja saya buat selama 5,5 tahun. Nah, apalagi nanti proses review dan seterusnya yang dari jurnal itu kan lebih lama lagi. Nah ini 1,5 tahun artikel dia sudah bisa terbit di jurnal Q1. Ya kebetulan ya kampusnya kampus Indonesia ya, BINUS ya. Makanya banyak teman-teman yang mempertanyakan, wah ini bisa terbit apa karena dia menteri atau dia berani bayar miliaran atau jutaan rupiah ini dari bayar ke BINUS gitu kan. Ya gitulah teman-teman. Jadi banyak kerancuan di sekitar kelulusan program S3-nya Bang Bahlil ini. Ini gimana ya Bang Bahlil ya? Ya banyak juga yang tanya sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Nah, itu tanyakan ke dia masing-masing lah, ke Agus Yudhoyono, ke Bang Bahlil, terus ke siapa ini namanya A.A. Raffi gitu. Tujuannya apa sih? Mengejar gelar itu apa tujuannya? Apa untuk nanti pemilu 5 tahun lagi gitu? Atau nanti ketika dia diundang kemana-mana itu jadi gagah ada gelarnya Dr. Bahlil Lahadalia gitu. Atau gimana gitu. Karena ya terlalu naif lah kalau hanya untuk bisa menyandangkan gelar itu ke nama Anda di setiap acara-acara gitu. Saya mempermasalahkan itu karena saya sebagai mahasiswa S3 6 tahun dan sekarang sudah mau masuk 7 tahun nggak lulus-lulus. Ini apa karena saya bukan menteri dan juga bukan ketua parpol ya? Makanya nggak dilulus-lulusin sama rektor sama dosen-dosen yang ada di kampus S3 saya ini. Apa begitu ini Pak Rektor ini? Coba ini.
Apa saya harus masuk ke parpol baru Anda meluluskan saya? Nah itu ya Bang Bahlil ya. Jadi karena perjuangan kami mahasiswa S3 yang melalui jalur biasa, jalur reguler ini yang tidak mudah ya. Terus melihat Anda yang 1,5 semester sudah 1,5 tahun sudah bisa lulus, itu jadi apa ya, kita jadi sedih lah gitu. Kok bisa gitu. Ini harus ada pertanggungjawaban ini, penjelasan dari Rektor UI ini. Kok bisa Anda meluluskan seorang mahasiswa S3 ya? Jangan melihat privilege dia lah sebagai menteri ataupun ketua umum partai politik besar ya. Coba, selain ada privilege itu, kok bisa Anda meluluskan dia 1,5 tahun lulus dan bisa menyandang gelar doktor, itu kok bisa? Sementara kepada mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak punya privilege yang sama sebagai menteri, sebagai ketua umum partai, sebagai anak siapa gitu ya, yang bukan siapa-siapa, kok yang itu Anda persulit gitu, tidak Anda luluskan dalam jangka waktu yang sama, itu gimana? Itu berarti kan Anda diskriminatif namanya kalau begitu, ya enggak? Ya itu pertanyaan-pertanyaan dari saya, yang pertanyaan retorik ya, yang silakanlah Anda jawab sendiri ya. Saya nggak perlu jawaban Anda membuat video terus menjawab pertanyaan, tidak, itu pertanyaan retorik, pertanyaan hipotesis gitu ya. Apalah itu istilahnya. Jadi untuk merenung lah, merenung. Minimal ya, seperti di video-video saya yang lain, kalau Anda mempermudah orang-orang ini, pejabat-pejabat ini, atau orang-orang dengan privilege ini, mudahkan juga lah mahasiswa-mahasiswa S3 yang lain ya, mahasiswa-mahasiswa yang lain. Yang dicari apa coba? Nah, itulah kira-kira dari saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.